Namo Iganastu Namah Sidam Om Namah Shivaya Namah Budaya Om Saraswati Sidiaswi Namah. Inggih, ringkalah puniki kita akan membicarakan tentang ngenteglinggih dalam palet ritual upekara dan upacara yang terkecil atau yang paling sederhana. Setiap umat Hindu ketika selesai melakukan pembangunan pelinggih atau perbaikan pelinggih, ada dua palet ritual yang bisa dilakukan, yaitu pertama melaspas dan ngenteglinggih. Melaspas ditujukan untuk pelinggih, artinya yang mungkin di tatanan ini dalam skup pengemponnya mungkin hanya satu keluarga, mungkin di sanggah paumahan. Sedangkan ngenteglinggih untuk tahap-tahap, artinya di mana pengemponnya sudah sangat banyak, misalnya pura dadi, pura desa dan lain sebagainya. Melaspas dalam palet upekara dan upacaranya yang tertinggi adalah menggunakan banten pembangkit. Sedangkan untuk di bawahnya, nah seperti di Bandung misalnya bisa menggunakan tumpang pitu, tumpang solas, tumpang 15 dan lain sebagainya. Nah, kalau di Karangasem misalnya menggunakan banten Pengula Pengambian, Banten Adan Sari, Pajak Sari dan lain sebagainya, dengan cicirannya yaitu menggunakan sayur pemelaspas dengan tumpeng putih kuningnya. Sedangkan ngenteglinggih juga biasanya disertai dengan melaspas. Ngenteglinggih tersebut dibagi juga menjadi dua, yaitu ngenteglinggih biasa dan memungkah ditujukan untuk artinya ketika suatu bangunan baru dibangun tanpa ada bangunan awal. Sedangkan juga bisa ketika pariangan tertentu dianggap keturungan agung, di mana bedara dianggap sudah mur dari sana, misalnya ada orang gantung diri, orang bersanggama di pura dan lain sebagainya. Nah, upacara yang dilakukan adalah upacara memungkah dengan cicirannya, yaitu menggunakan peselang dan pengerayungan, dan juga menggunakan dua lantaran, yaitu satu di Sanggar Tawang dan satu di peselang. Nah, mari kita bicarakan tentang ngenteglinggih yang paling sederhana. Naskah yang paling bagus dipakai sebagai acuan ngenteglinggih sederhana adalah naskah Widi Sastri atau Widi Tatwa. Sedangkan naskah-naskah lain seperti naskah Dewa Tatwa dimulai dengan palet ritual yang sangat besar, misalnya dengan tingkatan caru yang menggunakan panci wali krama. Sedangkan ngenteglinggih yang dalam upacara dan upekara yang sederhana tidak dibahas secara spesifik. Sedangkan di naskah Widi Tatwa, ngenteglinggih yang sederhana dibahas secara spesifik yang disebut dengan Brihaspati Kalpa Alit dan Brihaspati Kalpa Madya. Mari kita bahas naskah ini secara umum dulu. Nah, dalam naskah ini juga diawali dengan upacara melaspas, di mana melaspas yang disampaikan adalah melaspas dalam tingkat yang tertinggi, yaitu menggunakan bebangkit. Nah, ketika bangunan suci sudah selesai dibuat, nah misalnya dalam skup dadi yang akan dilakukan dengan ngenteglinggih, nah pelinggih tersebut sudah dilengkapi dengan banten batu dasar, sesihut bang, kemudian ada banten pekekeh, kemudian ada panci datu, kemudian ada ulap-ulap dan ada orti. Nah, pelinggih tersebut dilakukan upacara pemelaspasan dengan upacara yang tertinggi dalam tingkat bebangkit. Nah, di mana di sanggah tutuan menggunakan banten suci pejati, di pelinggih-pelinggih juga menggunakan suci pejati, terutama di pelinggih utama. Nah, mungkin pelinggih-pelinggih di bawahnya mungkin bisa menggunakan banten pejatian, sedangkan di panggungan menggunakan
Banten dalam tingkat bebangkit disertai dengan batekan, mungkin Pulau Gembal, Sekar Taman. Nah, sedangkan di Caru menggunakan Caru Amance. Di Balai Poedan menggunakan eteh-eteh pelukatan jangkep. Demikian disebut dalam naskah tersebut. Nah, kemudian dalam palet kedua, nah di naskah ini disebut Anyenengane Dewa. Nah, yang pertama baru kuasa munggah bebanten karena belum menggunakan pertima. Nah, dalam palet kedua disebut dengan ngenteg linggih utawi Anyenengane Dewa dengan cicirannya menggunakan sanggar tawang. Kalau di Karangasem menggunakan pohon buah atau pohon aren. Sanggar tawangnya menggunakan rongan satu, di mana dalam sanggar tawang tersebut munggah Banten Catur, kemudian bisa tambah dengan Dewa Dewi, Banten Guru, nah mungkin sesaut Paideran ditambah sesaut Pengenteg. Nah, ketika juga Nur Betari Tirte setelah memproduksinya mungkin di Lempuyang, di Ulun Danu, mungkin di Besakeh. Nah, kalau ke Batu Karu juga bisa. Nah, semua ini ide Betari Tirte yang Tedun Memperagan Tirte melinggih di sanggar tawang. Nah, mungkin ditambah dengan suci pejati tiap-tiap Betari Tirte utawi hanya satu suci pejati. Di panggungan munggah dua ayaban disebut dalam naskah, sedangkan di pelinggih-pelinggih mungkin menggunakan dua suci, satu untuk suci pengodal dan satu untuk suci pengenteg. Nah, mungkin di tingkat bawahnya mungkin bisa menggunakan satu suci pejati dan satu pejatian. Nah, kembali ke panggungan, nah di sana menggunakan dua ayaban, dua bebangkit, yaitu satu untuk pengodal dan satu untuk pengenteg. Nah, pengentegnya dengan ciciren mungkin menggunakan guling babi, dengan ciciren menggunakan penjor tieng gading dua, kemudian diapit dengan jerimpen sumbu menggunakan ulu suci. Nah, menggunakan tumpeng putih kuning balian di kiri kanan guling tersebut. Nanti bisa dilihat di naskah, juga menggunakan runtutan ketipat, bantal, Banten Sulanggi dan lain sebagainya. Nah, inilah ciri Banten guling pengentegnya. Dan setelah selesai upacara ngenteg linggih ini, guling ini diarak mengelilingi pura 3 kali, kemudian dikeluarkan sebagai simbol bahwa upacara tersebut telah selesai. Nah, juga menggunakan sesayut pancelingga dan juga sesayut-sayut runtutan pengenteg yang lainnya. Pada tahap tingkat caru yang digunakan dalam naskah ini disebut menggunakan caru mance kelut dengan menggunakan caru ayam amance ditambah bebek bulu sikap, bebek belang kalung, dan asu bang bungkem yang menggenah di areal Neriti utawi antara selatan dan barat. Di sana menggunakan asu bang bungkem. Kemudian di Jaban menggunakan Banten dalam tingkatan menggunakan panggungan, menggunakan Banten dalam tingkat Pulau Gembal, sedangkan di Pedanan mungkin bisa menggunakan Banten bebangkit. Sedangkan di Balai Poedan menggunakan eteh-eteh pedudusan alit jangkep ditambah dengan Banten bebangkit. Nah, mungkin menggunakan Banten punggu-punggu, menggunakan cantur kumba, kekelentingan, menggunakan lima kelungah, kemudian menggunakan payuk pelukatannya atau pedudusannya menggunakan payuk pengedangan, menggunakan keren, menggunakan setbang mungkin, nah dan lain sebagainya, menggunakan alat-alat pertukangan dan juga alat-alat perabot istri. Nah, demikian disebut dalam naskah. Dalam tingkatan yang lebih besar lagi sedikit, nah mungkin di Sanggar Tawang hampir tetap Bantennya sama menggunakan catur, mungkin ditambah widya, Dewa Dewi, ditambah Banten Gane, sesayut juga tetap menggunakan sayut Paidran, mungkin pengenteg Betari yang munggah juga adalah tetap di sana. Sedangkan di panggungan juga tetap, cuman di carunya menambah
Banten Pemali. Nah, dilakukan pemangguhan pemali di sana. Sedangkan di Jaban di pedanan tetap, sedangkan di pengubengan di Jaban menggunakan pada tingkat Banten Pebangkit. Juga disebutkan dalam naskah, nah sebelum odalan dilakukan upacara melasti ke segara, nah ditambah juga dengan mulang pekelem di segara, juga nur betara tirta. Setelah datang dari segara malamnya, datang dari segara dilakukan memperani dengan merujak-rujakan. Kemudian malamnya sang medue karya diwajibkan jaga satu malam tidak tidur sampai dengan paginya. Dan setelah karya juga dilakukan mulang pekelem kembali ke segara, nah sambil ngelebar ide betara tirta. Nah demikian disebut dalam naskah tersebut. Nah mungkin perbedaannya hanya sedikit antara Wiraspati Kalpa Alit dan Wiraspati Kalpa Madya tersebut. Nah itulah mungkin penekanannya. Nah ketika cicirannya mungkin ngenteg linggih seperti di Karangasem, nah cicirannya adalah menggunakan pesucian, di mana pesuciannya tersebut menggunakan 3 tempat, yaitu di Lumbung 1, di areal Ketungan 1, dan di dapur 1. Nah di Lumbung mungkin Metangiang, ide betara Tapini juga, ancangan Idane Apsari juga ide ancangan Panci Mahubutanya, kemudian Nangyang ngadegang betara Rarea Angon. Nah mungkin di Ketungan itu ya teh-teh betara Sri kan termasuk alat-alat sawah itu, mungkin antara Telukta, Sunari itu, dan di Ketungan itu ada kaitannya. Sedangkan di dapur kan mungkin kaitannya dengan Betara Brahma Dewi Saraswati. Nah itulah yang membimbing kita untuk melakukan yannya. Di samping itu juga di pesucian juga ada pengraksa di ide sang Panci Resi, juga ada nanti di Jaban juga di ngadegang Penetegan Alit sebagai tempat untuk ngarap Banten Sor. Nah sedangkan di pesucian mungkin untuk ngarap Banten Sani Munggah ke Sanggar Tawang dan pelinggih-pelinggih. Nah di Sor mungkin Banten Panggungan boleh, Banten alat-alat caru. Nah di Sor juga di Tangiang di Sang Panci Mahubute juga dilaksanakan penginih-inih. Malannya juga melakukan ngaturang Banten Pekidah. Nah, demikianlah kalau menurut di Karangasem. Dan kalau di Karangasem ini nah mungkin daerah-daerah tertentu Nangyang pesucian ini adalah suatu yang wajib, untuk artinya nilai sakral upekara itu biar jauh lebih tinggi kita bisa laksanakan. Nah mungkin secara jelas sudah disampaikan di sana bahwa inilah yang disebut dengan tahapan Wiraspati Kalpa, yang secara gamblang sudah disampaikan dalam naskah tersebut. Nah dalam mungkin ketika betara rauh dari segara digunakan pemendaknya, mungkin bisa menggunakan lantaran. Juga di Sanggar Tawang hanya menggunakan 1 lantaran. Nah untuk menghemat biaya mungkin ketika ngenteg linggih ini dilakukan, rangkaian upacaranya bisa disatukan mulai dari melaspas, kemudian ngenteg linggih dan odalannya, sehingga bisa untuk menekan biaya upacara dan upakaranya. Nah, kalau dipisah-pisah mungkin agak jauh lebih banyak nanti upakara yang diperlukan. Demikian artinya dalam naskah ini sudah sangat jelas disampaikan. Nah kadang kadi titiang menyampaikan niki karena seringkali titiang melihat dari masyarakat. Nah ketika melakukan upacara yang di tingkat kecil yang kadang menyebut Wiraspati Kalpa Alit, nah kadang caru yang digunakan jauh melebihi dari patokan yang ada di dalam sastra ini, yaitu Manceklud menggunakan Asubang Bungkem, Blangkalong dan Bulu Sikap. Nah juga kadang menggunakan Banten Pengenteg dengan 5 pebangkit juga.
kadang lantaran juga digunakan dua lantaran, kadang seperti menggunakan peselang, satu digunakan di sangkar tawang, satu mungkin untuk di betara kawitan, juga kadang menggunakan gaya utuh dalam tatanan ini. Sesungguhnya kalau menggunakan dudusan alit tidak boleh menggunakan gaya utuh. Juga bagi pula kerti juga tidak menggunakan di sana, yang artinya bagi pula kerti yang besar. Nah mungkin itulah terjadi perpaduan semuanya juga adalah berdasarkan sastra, tetapi merupakan perpaduan sehingga menyebabkan pembengkakan di pembiayaan. Padahal sangat jelas dalam hal ini disebut dalam sastra Widi Tatu ini pakemnya sudah sangat jelas. Nah, ampura titiang bukannya artinya titiang bermaksud artinya menggurui. Nah titiang hanya menyampaikan ini berdasarkan babon sastra yang satu, yaitu sastra Widi Widi Tatu atau Widi Sastra. Nah demikian menurut naskah ini titiang sampaikan. Nah, dumugi napi sanya titiang sampaikan niki wenten pi kenohne. Nah jantan sampun titiang meraga manusia, jantan sampun wenten kekirangan. Nah titiang meraga manusia ngelusur gang pengaksama. Nah dumugi niki wenten pi kenohne titiang aturang para musanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.